Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita bahas hadis pada masa sahabat. Jadi hadis pada masa sahabat ini dikenal dengan masa at-tasabbut wal iqlal minar riwayah, yaitu masa atau periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat yang terjadi kisaran antara tahun 12 sampai 40 Hijriah. Jadi sekitar 28 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena para sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin, ya, itu pada masa itu lebih fokus terhadap Al-Quran daripada hadis. Karena kita tahu pada masa sahabat Al-Quran belum dibukukan dan baru dibukukan pada masa Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Jadi para sahabat sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, sehingga masa itu dikenal dengan at-tasabbut wal iqlal min riwayah, atau membatasi dan menyedikitkan riwayat. Kita langsung mulai ke masa Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena beliau lebih memperhatikan atau memfokuskan terhadap penjagaan Al-Quran. Artinya karena Al-Quran itu belum dibukukan pada masa itu, sehingga Abu Bakar lebih memperhatikan Al-Quran daripada hadis pada waktu itu. Nah, karena saking hati-hatinya, Khalifah Abu Bakar ini pernah membakar catatan-catatan hadis yang belum miliki, ya. Karena sikap hati-hati beliau, ya, sehingga beliau kemudian membakar catatan-catatan hadis yang beliau miliki. Ini supaya agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Kemudian kalaupun ada periwayatan hadis, itu juga dilakukan dengan sangat hati-hati. Artinya Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima begitu saja kalau ada periwayatan hadis. Harus diteliti dengan hati-hati, harus ada saksi, ya. Kemudian harus diketahui oleh orang atau ulama-ulama hadis pada waktu itu. Kemudian kenapa riwayat atau kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu sangat sedikit? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah beliau selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Jadi karena kesibukan sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sudahnya. Jadi kebutuhan hadis pada zaman Khalifah Abu Bakar itu sangat sedikit, ya. Beda pada zaman tabi'in yang sangat banyak. Yang ketiga, jarak antara meninggalnya beliau dengan meninggalnya Rasulullah itu sangat singkat. Jadi jarak antara wafatnya Rasulullah dengan beliau juga sangat singkat, sehingga tidak sempat meriwayatkan hadis-hadis. Itulah mengapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu sangat sedikit. Beda dengan Abu Hurairah, karena yang kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar juga sama dengan Khalifah Abu Bakar. Beliau juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, karena pada waktu itu Al-Quran juga belum dibukukan, ya. Sama, ya, kalau kita lihat masa Umar bin Khattab ini juga hampir sama dengan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sangat hati-hati, lebih menjaga atau fokus pada Al-Quran, karena khawatir nanti
hadis-hadis itu nanti bercampur dengan Al-Quran sehingga tidak bisa dibedakan mana hadis dan mana Al-Quran. Kita langsung ke masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Utsman juga sama, prinsipnya masih sama, yaitu prinsip kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Cuman kalau Khalifah Utsman ini tidak setegas Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Kemudian artinya begini, kenapa saya katakan tidak setegas? Karena pada masa Khalifah Utsman itu sudah periwayatan hadis itu sudah meluas ya sampai ke wilayah-wilayah taklukan Islam, sehingga lebih banyak periwayatan hadis pada zaman Khalifah Utsman daripada masa Khalifah Abu Bakar maupun Khalifah Umar. Apalagi ditambah kekuasaan Islam juga sudah mulai meluas, sehingga banyak ulama-ulama yang dikirim ke masing-masing daerah penaklukan, daerah yang ditaklukkan untuk mengajarkan Islam. Di situ juga mereka juga akan mengajarkan hadis. Kita langsung ke masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masih sama dengan khalifah sebelumnya, yaitu masih menggunakan prinsip kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis ya. Sama dalam, jadi selain itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kan juga masa-masa terjadinya peristiwa bersejarah ya, yaitu peristiwa tahkim yang melibatkan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menjadi pendiri Bani Umayyah. Prinsip kehati-hatian masih dibawa oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib sama dengan prinsip yang dibawa oleh Khalifah Umar maupun Khalifah Abu Bakar. Kalaupun ada riwayat hadis itu juga harus diseleksi dengan ketat dan harus ada sumpah. Jadi kesimpulannya pada masa Khalifah atau Khulafaur Rasyidin itu periwayatan hadis itu masih sangat sedikit karena menggunakan prinsip kehati-hatian dan lebih fokus dalam menjaga Al-Quran. Itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita langsung ke masa Tabi'in. Nah, pada masa Tabi'in ini berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin, karena pada masa Tabi'in Al-Quran itu sudah dibukukan, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga mereka tidak terbebani dalam menjaga Al-Quran. Dengan begitu maka terjadilah banyak periwayatan pada masa Tabi'in yang kita kenal atau yang dikenal dalam yang disebut pada periode ini kemudian disebut dengan asrul intisyarur riwayah atau masa penyebaran riwayat. Jadi pada masa Tabi'in itu riwayat hadis itu menyebar kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok daerah kekuasaan Islam. Karena tiap daerah atau daerah kekuasaan Islam itu pasti ada ulamanya yang mengajarkan Islam di sana. Lalu kemudian mereka juga mengajarkan tentang hadis. Tak heran kemudian muncullah pusat-pusat hadis di berbagai kota yang merupakan daerah kekuasaan Islam. Seperti di Madinah ada Aisyah, ada Abu Hurairah, di Mekah ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Sa'id dan lain-lain, Kufah, Basrah, Syam dan Mesir.
Nah, kemudian itu adalah periwayatan hadis pada masa tabi'in ya. Jadi masa periwayatan pada masa ini sudah mulai menyebar kemana-mana sehingga banyak periwayatan hadis. Nah, karena banyak periwayatan hadis itu juga nanti menimbulkan kekhawatiran. Artinya apa? Nanti akan banyak muncul, dikhawatirkan akan banyak muncul hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang digunakan sebagai alat politik, sebagai senjata politik dari masing-masing organisasi seperti kelompok-kelompok Islam ya, seperti Syiah, Khawarij dan lain-lain yang golongan-golongan itu muncul pada masa tahkim, setelah tahkim itu. Jadi setelah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kan muncul beberapa golongan dari Islam ya, golongan Islam atau kelompok Islam, ada Khawarij, Murji'ah dan seterusnya. Itu kemudian mereka itu banyak menggunakan atau membuat hadis-hadis palsu sebagai penguat, atau hadis tersebut digunakan untuk mendukung golongan mereka. Nah, hadis seperti itulah yang ditakutkan muncul, yang ditakutkan pada masa itu, sehingga pada masa tabi'in khususnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masa Bani Umayyah, yaitu tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menginstruksikan kepada seluruh ulama untuk mengkodifikasikan hadis atau untuk membukukan hadis. Masa ini kemudian kita kenal dengan masa Asrul Kitabah wat Tadwin, masa penulisan dan pembukuan hadis. Pembukuan hadis ini kemudian dimotori oleh ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai ketua panitia pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dibantu oleh ulama-ulama yang lain yang ahli dalam ilmu hadis. Kemudian kita sampai ke tahap akhir, yaitu masa penyeleksian hadis. Kalau tadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu masa pembukuan hadis, hanya membukukan saja, hanya mengumpulkan saja, sehingga hadis-hadis itu masih tercampur antara hadis marfu', hadis maqtu' maupun hadis mauquf, hadis sahih, hasan, dhaif, mutawatir dan lain sebagainya itu masih tercampur dan belum diseleksi, sehingga menyulitkan umat selanjutnya atau menyulitkan orang-orang selanjutnya yang akan membaca hadis. Kemudian sehingga kemudian pada masa dinasti Abbasiyah kemudian hadis-hadis itu kemudian diseleksi. Yang sahih dikumpulkan yang sahih, yang hasan dikumpulkan yang hasan, yang dhaif dikumpulkan yang dhaif. Jadi pada masa Abbasiyah itu adalah masa seleksi hadis. Kemudian dari masa seleksi hadis ini kemudian muncul kitab-kitab hadis yang kita kenal sekarang seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i, atau yang kita kenal dengan Kutubus Sittah. Itu adalah buah dari penyeleksian hadis pada masa Abbasiyah. Karena kita tahu juga Imam Bukhari, Imam Muslim itu juga lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian mereka itu para pakar hadis dan ahli hadis menyeleksi hadis dan membukukannya, lalu kemudian memberikan nama, yaitu seperti Sahih Bukhari dan kemudian seperti Sahih Muslim dan seterusnya. Ada yang kelupaan sebelum diseleksi, ada
pembukuan hadis yang masih bisa kita baca atau sampai kepada kita dan masih bisa kita baca, itu kitabnya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Jadi kitab Al-Muwatta itu kitab hadis atau kitab yang berisi hadis-hadis. Namun hadis-hadis yang ada di kitab Al-Muwatta itu masih campur dengan antara yang sahih dengan yang hasan dan dhaif, hingga belum bisa diklasifikasi. Kemudian baru pada masa Abbasiyah hadis-hadis tersebut diseleksi dan dikumpulkan. Kalau sahih dikumpulkan dengan yang sahih, kalau yang hasan dikumpulkan dengan hasan, kalau yang dhaif dikumpulkan dengan yang dhaif, marfu dikumpulkan dengan marfu, mauquf dikumpulkan dengan mauquf, dan seterusnya. Sehingga kemudian muncullah kitab-kitab hadis yang kita kenal dengan kutubus sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dan juga ada beberapa kitab lain yang juga termasuk kitab hadis yang terkenal, seperti Musnad Ahmad bin Hambal, Musnad Ad-Darimi, dan Al-Muwatta karya Imam Malik tadi. Itu termasuk kitab-kitab yang memang isinya adalah hadis-hadis atau buah dari pembukuan hadis. Cuman kalau Al-Muwatta tadi belum diklasifikasi, tapi kalau Sahih Bukhari atau kutubus sittah yang kita kenal itu semua sudah diklasifikasi. Ini adalah penjelasan dari saya dari tema periwayatan hadis mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman tabi'in. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.